Sini. Kalian siap-siap dulu ya. Aku lagi macet di jalan nih. Untuk pembukaan toko baru, aku sudah kasih tahu media-media besar. Oke, nanti ketemu ya. Sunuo. Sunuo, kamu gak apa-apa? Maaf ya. Maaf apaan sih? Orangnya samp kayak gini loh. Sunuo. Sunuo. Awas depan. Dari hasil röntgen, sepertinya otaknya gak ada masalah. Tulang-tulang juga gak ada yang patah. Cuma luka-luka ringan aja. Biarkan dia istirahat yang cukup, jangan diganggu. Sungguh maaf ya. Aku mau urus administrasi rawat inap dulu. Tolong jagain dia ya di sini. Kakak sepupu, kok kamu di sini? Ya disuruh-suruh aja, buat narik dokter yang terlalu rajin ini. Pulang ke rumah. Berani banget sih, siapa yang gak lihat jalan ini? Berani nabrak adikku Suke. Tolong kecilkan suara Jaja. Diam dikit Suko. Suke. Nuo, kamu teriak-teriak apaan sih? Kakinya gak apa-apa? Tangannya? Pasti masalahnya di kepala. Aku beneran gak apa-apa, cuma pusing dikit. Tuh kan, aku bilang apa, gegar otak. Dasi, orang yang nabrak dia di mana? Orang yang nabrak dia kabur kemana? Pergi ngurus administrasi rawat inap. Administrasi rawat inap. Pak Su, karena kamu sudah sadar. Ayo ikut aku buat pemeriksaan. Oke, terima kasih. Pasien siapa sih? Sampai bikin kamu pusing 7 keliling. Jangan ngetawain aku, habis bikin masalah ya wajar pusing. Ini kan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Masa bisa bingungin kamu sih Nona Ding? Kadang uang juga bukan segalanya. Kayaknya ada sesuatu nih. Aku nabrak teman sekelasku dulu. Keluarga Su punya aturan turun-temurun. Asam manis pahit pedas, makan apa saja boleh. Tapi jangan sampai dirugikan. Harus minta berapa ya? Kok kamu? Lah, kok nggak boleh aku? Pasien yang barusan tadi. Kamu yang nabrak orang ya? Nah, gampang kalau gitu. Hilah. Nabrak orang mau kabur aja? Kamu nggak tahu siapa aku? Emang urusan kita siapa kamu? Aku nggak suka cara bicaramu, Neng. Masa nggak ada hubungannya? Sunuo itu adikku, namaku Suke. Masih bilang nggak ada hubungan? Oke, ada habangnya. Terus kamu mau gimana? Gini, waktu itu kebetulan ketemu, dia nabrak aku. Sekarang giliran adikku yang ketabrak, sial banget kan? Kamu ngomong dong. Aku lihat kamu orangnya jujur. 50 juta. Bilang ke Sunuo, besok aku jenguk dia. Ini kartu namaku. Tiga hari lagi kita ketemuan di suatu tempat. Aku bawa 50 juta. Kamu bawa Sunuo. Kalau Sunuo nggak datang, kamu nggak dapat sepeser pun. Ayo kita pergi. Anak orang kaya sekarang kok suka buang sampah sembarangan. Aku baru ketemu Profesor Liu. Tenang aja, masa dia nggak ingat aku? Dulu aku kan orang terkenal di kampus. Apalagi grup perusahaan kita ini. Banyak yang berebutan mau gabung. Santai Bu, aku yang urus. Ibu tunggu kabar aku di rumah aja. Maaf, aku nggak sengaja. Sunuo?
Beneran kamu Sunuo? Neng, kamu boleh tahu kamu siapa? Kamu nggak ingat aku? Maaf, kita kenal? Iya sih. Soalnya di kampus kita jarang ngobrol. Lagi pula waktu kecelakaan itu, kamu langsung pingsan. Jadi nggak lihat aku siapa. Dengar kamu ngomong gini. Ternyata yang menabrak waktu itu adalah kamu. Kamu waktu itu tiba-tiba berlari keluar. Aku juga tidak sempat mengerem, jadi maaf banget. Sekarang kondisi tubuhmu sudah lebih baik, kepala masih pusing. Gak apa-apa. Cuma kadang-kadang sakit sebentar, tapi cuma sebentar aja. Maaf banget, ini semua salahku. Gak apa-apa. Aku barusan dengar kamu bilang dulu kita berdua di sekolah. Kalau gitu kita kenal ya? Kamu benar-benar tidak ingat sama sekali. Semangat Sunyo. Semangat Sunyo. Sunuo dari jurusan arsitektur itu. Ganteng banget, semua orang bilang matanya beraliran listrik. Awalnya aku juga nggak percaya. Ini bukan cuma beraliran listrik, tapi bocor listrik. Raja kampus cocok dengan ratu kampus. Ngerti nggak sih? Apaan sih ratu kampus cocok dengan raja kampus? Ini fakultas pertanian bukan? Maksudku dia dan Jialing pasangan yang sempurna. Jialing kan? Jadi kamu dulu kakak kelas di tim basket kita? Kapten tim pemandu sorak Din Jialing. Kayaknya gegar otakmu nggak terlalu parah. Aku kira kamu sampai hilang ingatan. Tapi kenapa kemudian kamu keluar dari sekolah? Sejak itu aku tidak pernah melihatmu lagi. Nggak nyangka bertemu lagi setelah beberapa tahun, malah dengan cara begini. Iya, dunia ini kecil banget. Beneran, dunia kecil banget. Aku merasa sangat bersalah karena telah melukaimu. Selalu merasa uang ganti rugi yang diminta kakakmu waktu itu. Benar-benar terlalu sedikit. Seharusnya aku membayar lebih banyak. Kakakku? Kakakku meminta ganti rugi darimu? Kamu tidak tahu soal ini? Kamu bilang ini sebenarnya bagaimana? Jangan buru-buru, bisa nggak dengar penjelasanku dulu? Kamu mau jelasin apa? Kamu sembunyi-sembunyi menipu orang lain untuk dapat uang, lalu langsung menghabiskannya. Dulu aku pernah tanya dari mana uang ini. Kamu dengan yakin bilang ini hasil kerja kerasmu. Menipu juga termasuk kerja keras ya? Menipu juga butuh kecerdasan. Iya kok, orang lain mau nipu juga belum tentu bisa. Aku bilang suka. Kok tebal banget sih mukamu? Lebih tebal dari tembok rumahku. Kalau nggak tebal, bisa dapat uang? Suke, kamu tahu nggak? Ini namanya penipuan, orang bisa melaporkan kamu. Setelah dilaporkan, kamu bisa masuk penjara. Jia melaporkanku? Aku aja belum melaporkannya. Adik kesayanganku susah payah cari uang di luar negeri. Baru pulang dengan sukses. Langsung ditabrak dia. Faktanya kan dia yang nabrak kamu? Faktanya juga kan kamu sampai gegar otak ringan? Aku minta 50.000 yuan, salahnya apa? Aku aja belum minta 500.000 yuan. Aku sudah cukup baik hati. Harganya sudah fair, nggak nipu siapa-siapa. Kalau sampai terjadi apa-apa padamu, gimana aku jawab ke orang tua? Udah, kamu mau gimana? Ya udah, kembalikan uangnya, terus minta maaf. Minta dia memaafkanmu. Aku bisa saja berlutut minta maaf padanya. Tapi uangnya sudah aku habiskan. Habis, nggak bersisa. Ah, masih ada recehan mau? Aku nggak peduli. Pokoknya kamu keluarkan sisanya. Kurangnya aku yang tambahin, utangku bisa dicicil pelan-pelan. Tapi utang ke orang lain harus langsung dilunasi. Ya udah, balikin. Di kamu selalu benar, aku selalu salah. Ya udah, balikin. Lagi pula bukan uangku yang dikembalikan. Nona Ding yang terhormat. Dari awal sampai akhir ini salahku. Aku sadar salah. Aku menyesal. Di sini aku dengan sungguh-sungguh minta maaf padamu. Guru kehidupan yang agung, Tuan Sunuo, sudah memberikanku semangat setara 6 orang. Awalnya aku seperti terhipnotis, lalu seperti tersadar dari mimpi. Aku sangat menyadari, perilakuku salah besar. Jika waktu bisa berputar,
semuanya bisa diulang. Dan aku bertemu diriku yang dulu. Aku akan memukul diriku sendiri. Sampai babak belur. Dan bilang ke diriku, dasar kamu, ingat-ingat baik-baik. Sesal yang tak berujung. Sudah selesai? Sudah selesai. Kalau gitu, tolong, ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan, tapi dengan lebih tulus. Bukan. Apa yang aku katakan kurang tulus? Menurutmu, ucapanmu tadi. Dengan kata itu, apakah Nona Ding bisa merasakan ketulusanmu? Sudah. Jangan menyulitkan kakak. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salahnya. Aku yang menabrakmu, itu salahku. Ganti rugi juga seharusnya. Lihat. Inilah yang disebut sopan santun. Inilah yang disebut pengertian. Sopan santun seperti ini bisa dijual mahal. Kamu memujiku seperti ini, aku tidak bisa tidak memaafkanmu. Bukan. Sudah, tidak bercanda lagi. Kalau begitu, aku anggap ucapanmu tadi sebagai kesepakatan kita. Bagus. Ini yang aku cari darimu. Siuniuo. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu kulakukan. Aku bisa pergi dulu. Urusan selanjutnya kamu yang atur sendiri. Suge. Samnida. Maaf, Tidak apa-apa. Kakakmu ini lucu sekali. Persis seperti pemandu acara komedi. Kurasa sehari-hari jarang ada yang bisa mengalahkannya dalam berdebat. benar juga. Sejak kecil, setiap kali berdebat, aku tidak pernah menang melawannya. Kakak senior. Panggil aku Jaling. Panggilan kakak seniormu. Seperti membuatku merasa 10 tahun lebih tua. Jialing. Beberapa hari lalu, kakakku. Uang ini sekarang dikembalikan kepada pemiliknya. Sungguh maaf. Halo, Suke, Kaksu. Ya, aku Ding Jaling. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kamu beri aku informasi tentang Sunuo, aku bayar biaya informasinya. Wah, Kaksu memang cepat tanggap ya. Lihat apa? Cepat ikut. Jialing. Jialing. Sudah, Jialing duduk dulu. Aku bilang, kenapa kamu juga lari di sini? Dulu aku lari di sini setiap hari, kok tidak pernah melihatmu? Aku sengaja datang untuk melindungimu. Melindungiku? Kamu bilang aku tidak punya uang, rumah, atau mobil, siapa yang mau merampokku? Pamanku bilang, sakit kepalamu bisa kambuh kapan saja. Jadi lebih baik ada orang di sampingmu. Kalau tiba-tiba pingsan, bisa repot besar. Aku sudah merasa bersalah karena menabrakmu. Apalagi kalau sampai kamu jatuh lagi karena ini. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku seumur hidup. Baiklah, kalau kamu ingin ikut, silakan ikut. Bagaimana kamu tahu aku lari di sini? Ini rahasia. Rahasia? Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Halo, Paman Wang. Aku tahu, Paman Wang. Tolong beri aku waktu lagi. Soal uang, begitu aku dapatkan. Aku akan langsung meneleponmu, oke? Tenang saja, Paman Wang. Aku, Sunuo, jamin dengan integritasku. Pasti tidak akan ada masalah. Baik. Terima kasih, Paman Wang. Jialing. Aku ada beberapa hal, aku harus pergi dulu. Baiklah, kamu sibuk dulu ya. Dah.
Kamu ini mau apa lagi? Kalau aku bilang ini uang ganti rugi, kamu mau terima? Kamu tahu aku tidak akan mau menerimanya. Bercanda saja. Sunuo, meskipun aku tidak tahu kesulitan apa yang kamu hadapi sekarang, bahkan jika aku tanya, kamu mungkin tidak akan memberitahuku. Tapi, sebagai teman sekolah lama, aku benar-benar ingin membantumu. Jialing, terima kasih. Tapi niat baikmu aku hargai. Cek ini. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Terimalah saja. Kamu juga tahu kondisi keluargaku. Uang ini benar-benar bukan apa-apa bagiku. Hanya angka saja. Tapi untukmu, ini bisa menyelesaikan masalah mendesak. Ini hanya sebagai tanda perhatianku. Jialing, aku. Aku tahu kamu akan mengeluarkan omongan panjangmu lagi. Tapi tenang, uang ini bukan hadiah gratis untukmu. Ini pinjaman untukmu. Jadi kamu harus berusaha menghasilkan uang untuk membayarku kembali, ya. Tapi tidak ada batasan waktu pengembalian. Terima kasih. Apa yang ingin dipesan oleh tamu-tamu? Champagne? Silakan tamu-tamu mencoba buah-buahan dulu. Sebentar lagi akan kami antar. Terima kasih. Jialing, kenapa kamu datang? Kamu juga mau nongkrong di sini? Aku bukan mau nongkrong, aku mencari kamu. Kamu cari aku buat apa? Ikut aku. Jialing, aku sedang kerja sekarang, tidak bisa pergi. Kamu tarik aku mau mana? Ikut aku. Jialing. Jialing, aku sedang kerja sekarang. Ada apa? Aku bilang, kamu sudah bekerja 8 jam penuh di depan komputer siang tadi. Masih belum capek, ya? Malam-malam malah datang kerja di tempat yang penuh asap rokok dan kebisingan seperti ini. Kamu pikir kamu ini besi baja? Bukan, Jialing, aku saran. Benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku datang ke sini kerja paruh waktu untuk dapat uang tambahan. Apa salahnya? Tentu saja salah. Sekarang tubuhmu masih dalam masa pemulihan, mengerti tidak? Kamu harus banyak istirahat, bukan terus-terusan bekerja. Kenapa kamu harus menyiksa diri sendiri seperti ini? Tidak, aku suka pekerjaan ini. Dan aku juga membutuhkannya. Tamu di kamar nomor 3 salah tanda tangan, cepat periksa. Baik, Shanchan. Terima kasih, aku segera datang. Kamu dengar tidak? Aku sekarang ada urusan penting. Kalau begitu, cari tempat duduk dulu, pesan sesuatu. Nanti aku cari kamu, oke? Nanti aku cari kamu. Sunuo. Ke toilet dulu. Hati-hati, jangan bawa terlalu banyak. Xiaoyi. 1 vodka, 2 martini. Oak. Kamu? Ternyata masih kerja di klub malam ya? Maaf, Nona. Sekarang jam kerja, aku tidak ada waktu untuk mengobrol denganmu. Silakan dinikmati. Halo, Anda memesan 1 botol Blue Label, benar? Ada diskon untuk saya? Maaf, bar kami tidak memberikan apapun gratis. Jangan begitu, beri saya diskon, nanti kakak sering main ke sini. Nona, benar-benar tidak bisa. Din Jialing, kamu ngapain? Aku ngapain? Kenapa kamu tidak tanya dia ngapain? Kamu mabuk? Xiaoqi ambilkan tisu. Aku tidak mabuk. Hei, kamu tidak tahu malu ya? Kenapa kamu menghina Jaga mulutmu? Maaf, Nona cantik, dia temanku. Dia sedang mabuk, maaf sungguh. Aku minta maaf. Sudahlah, hari ini aku maafkan karena kamu. Kakak tidak akan mempermasalahkanmu. Kalau tidak, aku antar kamu ganti baju, ya? Tidak usah, tidak usah. Berani jangan pergi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, maaf ya. Din Jialing, kamu mabuk. Sunuo, aku lihat Nona ini mabuk. Bagaimana kalau kamu antar dia istirahat? Aneh ya? Ini urusanmu apa? Setiap kali ketemu kamu, selalu ada masalah. Pergi sana. Sinran, kamu baik-baik saja? Ikut aku. Ayo, Jialing. Minum obat mabuk ini.
Nanti istirahat sebentar, pasti baikan. Bisa tidak kamu berhenti kerja? Jangan kerja di sini lagi, pekerjaan ini tidak cocok untukmu. Sunwo, waktu di sekolah kita dulu, kamu juga termasuk anak yang cukup terkenal. Meskipun keluar di tengah jalan. Tidak sampai harus hidup dengan menjual senyum di bar, kan? Kalau kamu mau cari kerja, kamu bisa telepon aku. Aku bisa bantu selesaikan dengan satu telepon saja. Jialing. Aku suka kerja paruh waktu di sini. Ini keinginanku sendiri. Aku cari uang dengan kerja keras sendiri. Apa yang memalukan? Kenapa kamu begitu keras kepala? Ini urusanku, aku punya keputusan sendiri. Kalau tidak ada urusan, aku kerja dulu, maaf. Tapi aku juga bisa tidak peduli. Tapi kembalikan dulu uang yang kamu pinjam. Uang yang aku pinjam darimu, aku pasti akan mengembalikannya. Tapi bisakah kamu memberiku beberapa hari? Baiklah. Kalau tambah waktu, berarti tambah bunga. Tidak masalah. Aku benar-benar tidak mengerti, kamu bodoh beneran atau pura-pura? Kamu tidak bisa melihat? Kamu ngapain di sini? Jangan-jangan kamu menguping pembicaraan kami? Aku mau ambilkan kamu air madu. Aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Mengentarkan air madu untukku. Mana mungkin kamu sebaik itu? Kamu merasa bersalah karena kejadian kemarin? Jadi sengaja melakukan ini? Aku benar-benar minta maaf untuk kejadian kemarin. Aku tidak mood ngobrol denganmu di sini. Sinran, kamu kenal dengan Jialing? Nggak terlalu kenal, cuma waktu kerja siang. Ketemu di toko. Kamu dengannya? Dia senior kampusku, jadi kami. Uang yang kamu pakai untuk bayar utangku kemarin. Benar-benar pinjam darinya? Aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian. Benar, uang itu. Ya, pinjam darinya. Uangnya akan aku kembalikan. Sinran. Uang itu, aku tidak pernah berharap kamu kembalikan. Harus dikembalikan. Aku tidak mau berhutang budi. Kalau begitu sayang, Apa? ditinggalkan oleh wanita cantik yang tadi menumpahkan air. Kalian berdua kerja? Tidak bisa dibilang kenal dekat. Benar-benar cuma kenal biasa saja. Ngapain aku bohong? Lihat wallpapernya. HP kan privasi orang, ngapain aku lihat-lihat? Lihat aja gak apa-apa, sini aku yang pencet. Sayangku, dia nggak cuma anggap kamu kenalan biasa loh. Apalagi dengan wallpaper ini. Kamu pasti orang yang paling dia suka. Nggak mungkin salah. Oh sayang, tugas mengembalikan ke pemiliknya, aku serahkan ke kamu. Halo, Halo, siapa ini? Kenapa HP-ku ada di kamu? Denggeja. Kalau kamu nemuinya tidak sengaja, tolong tiru. Semangat Paman Lei Feng yang jujur mengembalikan barang temuan. Tapi kalau kamu sengaja mencurinya, ayo kita buat kesepakatan. Kamu sebar harganya. Asalkan kamu kembalikan HP-ku.
Aku kasih tahu nih HP ini. Bukan aku curi, bukan juga aku temuin. HP MU tertinggal di bar. Rekan kerjaku yang menyimpannya dan memberikannya padaku. Kok kamu tahu nama belakangku, Ding? Kamu siapa sih? Kamu belum sadar atau masih mabuk nih? Aku Sunwo. Aku ada di kantor hari ini, kalau kamu sempat. Datang aja ke kantor untuk ambil. Hari ini aku tidak bisa. Aku sibuk seharian. Besok juga boleh, aku juga ada. Besok juga tidak bisa. Gimana kalau kamu mengantarkannya ke aku? Jam 10 di Plaza Jahua. Aku tunggu di sana. Dadah. Halo Din Jialing. Udah putuskan tinggal di rumah lagi. Kerja paruh waktu di bar sebaiknya dihentikan. Kalau kamu masih keluar malam, nenek dan mama pasti tidak setuju. Aku juga berpikir begitu. Lagi pula kerja di bar cukup melelahkan. Jadi aku ingin istirahat beberapa hari. Kakak, kamu temani kakak aja. Nggak perlu jemput aku khusus. Ini perintah dari sang ratu. Lagi pula kakak iparmu sedang dinas, kakak juga libur. Aku tidak terlalu sibuk. Selain perintah nenek, aku juga merasa kamu harus pindah kembali ke rumah. Kamu sudah putus dengan Cao Liang. Lebih baik putus total. Tinggal sendirian di sana. Dia terus mengganggumu. Kakak, sebenarnya aku sudah lama meninggalkan rumah sendirian. Yang paling aku sesali adalah nenek. Jadi ketika dia menyuruhku pulang, aku tidak bisa berkata apa-apa. Kembalikan ke pemiliknya. Habis, baterainya habis. Sehabis menerima teleponmu pagi tadi, langsung habis. Apakah kamu? Tenang saja, aku tidak suka mengintip privasi orang. Bagaimanapun, terima kasih atas usahamu. Duduklah. Kamu mau makan apa? Aku yang traktir. Tidak usah. Aku datang untuk mengembalikan ponselmu, bukan untuk makan bersamamu. Kalau tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Masih banyak urusan di kantor. Sunua, tunggu sebentar. Aku bukan taksi, tidak bisa berhenti seenaknya. Nona besar, Sunua, tunggu sebentar. Sunua. hati-hati, hati-hati. Julurkan kakimu, biar aku lihat. Sakit tidak di sini? Sedikit. Ini tidak sakit. Kalau di sini, Ini agak sakit. kalau sini tidak. Sakit. Syukurlah tulangnya tidak apa-apa. Kalau tidak, bisa sampai 100 hari baru sembuh. Aku akan mengurungmu di rumah ini, biar kamu merasakan akibatnya. Kamu senang melihat aku susah, ya? Tidak juga. Aku harus minta maaf kepadamu. Maaf ya. Sudahlah, ini akibat perbuatanku sendiri. Membuatmu bolak-balik repot. Sekarang karma datang. Makanlah sepotong daging. Ada apa? Rasanya tidak enak? Lumayan enak. Ini mie ternak yang pernah kumakan seumur hidupku. Enak? Kalau gimana lebih banyak? Ayo, makan telur. Terima kasih, Sunwo. Apa tidak terlalu dingin? Lumayan. Kompres dengan es selama setengah jam, lalu tunggu 48 jam. Ganti dengan kompres hangat, lalu oleskan obat. Istirahat 2-3 hari mungkin sudah membaik. Kamu cukup ahli juga ya? Setengah jam. Lihat, sudah berkurang banyak kan? Sudah jauh lebih baik. Baiklah, kamu berbaring dan istirahatlah yang cukup. Nonton TV atau apa gitu. Aku pulang dulu ya. Sunwo, tentang yang aku bilang tadi malam. Soal utang itu. Aku sedang mabuk waktu itu, jangan dipikirkannya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, janjiku untuk tidak membatasi waktu pengembalian masih berlaku. Jangan merasa terbebani karena ini. Jialing.
Kamu mau meminjamkan uang padaku. Membantu mengatasi masalah mendesakku, aku sangat berterima kasih. Aku akan selalu ingat kebaikanmu ini. Tapi soal kapan aku akan membayar, itu urusanku sendiri. Bukan karena kamu memberiku tekanan. Tapi aku punya prinsip hidupku sendiri. Baiklah, aku menghargai pendapatmu. Lakukan sesuai caramu. Oke, istirahatlah. Aku pulang dulu, besok aku datang lagi. Jangan banyak bergerak. Hello, Apakah Din Jialing ada? memang punya aura pangeran. Panas dingin selama bertahun-tahun. Kalau begitu, Anda adalah? Aku sepupu Jaling. Dia tidak pernah menyebutkanku padamu. Ada. Kamu Xunyo kan? Benar. Silakan masuk. Terima kasih. Ayo, ikut aku. Bagaimana? Sudah lebih baik? Ya, sudah jauh lebih baik. Bahkan sudah bisa berjalan. Sudah bisa jalan meski cuma satu kaki. Kak, bukannya nanti kamu ada janji? Santai, aku tahu diri kok. Aku kan lampu sorot besar di sini. Nanti matamu jadi silau. Jelas-jelas kamu yang buru-buru mau ketemu pacar. Jangan asal ngomong. Sunwo, tolong jaga adikku. Nanti aku traktir makan. Tenang, sama-sama. Aku pergi dulu, dadah. Hari ini kamu sudah oles obat belum? Sepupuku yang ngolesin. Kamu bawa apa sih? Aku beli buah-buahan, terus yang ini aku masakin kamu. Sup iga labu siam. Labu siam bisa mengurangi bengkak. Kalau iga bisa nambah kalsium, cocok buat kamu. Sunwo, kamu hebat banget sih. Nganggur luka kamu bisa, bikin mie kamu bisa, sekarang bahkan terapi makanan juga kamu kuasai. Apalagi sih yang gak bisa kamu lakukan? Aku nggak sebagus yang kamu kira. Semua ini karena terpaksa oleh hidup. Gini aja, kamu istirahat dulu, aku mandi dulu terus bikin sup. Boleh aku lihat dari dekat? Boleh sih, tapi aku cuma khawatir kalau kamu berdiri terlalu lama. Kakimu nggak kuat. Aku nggak manja-manja amat. Aku bisa bawa kursi terus duduk di samping kan? Ya terserah kamu deh. Tapi di luar lumayan dingin, aku ambilin jaket buat kamu ya. Jaket mana? Di sana. Aku sangat berharap kamu ada di sampingku. Tapi kamu orang yang lamban, aku orang yang penakut. Kamu nggak akan pernah tahu perasaanku. Sebenarnya, peduli atau tidak kamu padaku, kamu selalu ada di hatiku. Sebenarnya ini. Waktu itu aku sangat tidak mengerti. Sunwo, sebenarnya, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Sejak masih kuliah, sudah mulai menyukaimu. Waktu itu banyak juga yang ngejar aku. Tapi mereka nggak tahu, di hatiku sudah ada orang yang kusuka. Aku juga pernah membayangkan, kalau aku menyukaimu. Dan kebetulan kamu juga menyukaiku. Betapa indahnya itu. Jialing. Menurutmu, situasiku sekarang, apakah ini belas kasihan dari Tuhan? Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Mungkin yang bisa kukatakan hanyalah terima kasih. Terima kasih. Apakah ini penolakan? Mangkingka. Aku benar-benar tidak punya kesempatan sama sekali. Jialing.
Menurutku, kita berdua lebih cocok sebagai teman. Perjalanan terjauh di dunia adalah dari hati seseorang ke hati orang lain. Dalam perjalanan panjang ini, kita pasti akan bertemu banyak orang. Tapi, mungkin kita takkan pernah bertemu dengan orang yang ingin kita temui. Maaf. Aku sungguh berharap suatu hari nanti kamu bisa bertemu orang yang paling cocok untukmu. Dia pasti sudah menunggumu lama. Dia pasti layak untuk kamu buka hatimu. Jialing. Bertahun-tahun kemudian, ketika kita menua bersama waktu, suatu hari kita akhirnya akan lupa bahwa kita pernah mencintai tanpa ragu. Apakah bosmu ada? Tuan, silakan minum segelas air. Baik, terima kasih. Tuan Su, apakah Anda tertarik untuk mendesain katalog dan poster untuk perusahaan kami? Tentu saja, Pak Kai. Sebagai seorang desainer, melihat hal-hal yang indah sudah merupakan hal yang sangat menyenangkan. Jika bisa menambah keindahannya, itu akan lebih baik lagi. Tegaslah. Dari perkataanmu, sensitivitas profesionalmu sangat tinggi. Karena kamu bisa menangkap perasaan seperti itu. Pasti kemampuan desainmu tidak bisa diremehkan. Aku sangat memperhatikan kualitas. Asalkan desainmu lolos, masalah imbalan semua bisa dibicarakan. Sebelumnya, aku lewat depan perusahaan kalian, lalu melihat poster di dalamnya yang cukup menarik perhatian. Jadi aku memutuskan untuk mampir dan melihat-lihat. Pak Kai, yang Anda maksud poster-poster ini ya? Dia yang desain? Pelanggannya puas banget, tahu nggak? Pelanggan sangat suka poster yang dia buat. Kalau Anda sudah bilang begitu, aku jadi lebih yakin. Nah, di sini aku mau bilang ke Anda. Proyek ini aku sangat bersedia untuk mengambilnya. Kalau Anda bersedia menyerahkannya padaku, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tegaslah. Pertama-tama, aku akan memberikan sebagian honor desain sebagai uang muka. Ini sebagai uang muka. Tapi aku punya syarat. Yaitu untuk desain poster ini. Aku minta gambar dan teksnya harus lengkap. Desainnya harus menggabungkan teks. Teksnya nggak perlu banyak tapi harus sederhana. Harus bisa mengekspresikan karakter setiap baju. Harus pas. Ini, Pak Kai. Ada kesulitan? Pak Kai, jujur saja, memang ada kesulitan. Anda lihat kan skala perusahaan kami. Biasanya kami hanya menyediakan desain. Teksnya biasanya langsung diberikan oleh klien. Dan Iya Pak Kai, intinya begini. Kami di sini nggak ada staf yang profesional untuk mengerjakan bagian teks. Kami sendiri juga takut nggak bisa mengerjakannya dengan baik, jadi aku mau tanya. Misalnya di perusahaan Anda, apakah ada yang lebih profesional? perusahaan kami juga nggak punya. Dulu kami biasanya outsourcing untuk hal-hal seperti ini. Aku kurang mempertimbangkan dengan matang. Kalau kalian nggak bisa mengerjakannya, sayang sekali. Ini kan cuma beberapa teks untuk baju. Kok kalian sampai pusing begitu? Jialing, kami sedang membicarakan urusan kerja. Kok kamu datang? Tahu nggak, waktu aku kuliah, kalau nggak diterima di fakultas manajemen, aku pasti masuk fakultas sastra. Kemampuan menulis saya sangat hebat. Bukan maksudku menyindir, Dazli. Kalau tidak ada yang bisa menulis naskah, apa tidak bisa cari bantuan dari luar? Hanya karena hal kecil seperti ini, membiarkan klien besar seperti ini pergi. Xiaoleng, maksudmu adalah ingin jadi bantuan luar kita? Kalau kalian mengundang dengan antusias, aku bisa pertimbangkan. Wah, Nona Ding. Sejak pertama kali melihatmu, aku langsung merasa cocok denganmu. Sangat cocok jadi bagian dari keluarga besar kita.
Mari kita putuskan dengan senang hati. Aku rasa ini takdir, kamu tahu? Dazi. Kita berdua kan saudara? Kalau saudara, kamu pasti tahu. Aku dan Jialing akan canggung kalau bertemu. Aku saja menghindar, tapi kamu malah langsung bikin kita jadi rekan kerja. Ini kan seperti mendorongku ke lubang api. Lubang api. Sayang, lihat orang ini. Sudah untung malah mengeluh. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Benar. Sama sekali tidak salah. Menurutku ini benar-benar gila. Kalian berdua sudah mulai kompak begitu cepat. Apa kalian tidak punya hati nurani? Tidak bisakah kalian peduli dan mengerti perasaanku? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, lihat Jialing, dia sangat baik hati. Langsung setuju membantu kita tanpa banyak bicara. Yang penting gratis. Kamu tahu, kalau tidak ada dia, proyek besar kita ini bisa hilang. Kamu bilang Jialing gratis. Kita juga gratis, kamu tidak memberi dia uang. Apa hatimu tidak merasa bersalah? Kamu ini bagaimana sih? Kok kaku sekali? Aku jujur saja. Aku canggung kalau bertemu dengannya. Sekarang sudah jadi rekan kerja, aku tidak bisa apa-apa. Jadi aku harap hubungan kita adalah hubungan yang sangat sederhana dan murni, hubungan rekan kerja. Hubungan rekan kerja yang murni? Kan cuma rekan kerja sementara. Selain hubungan rekan kerja biasa, kamu mau apa lagi? Kenapa tidak sabar? Mangger Bankin Penampilan. Apa yang kamu bicarakan? Minum, minum. Ayo. Tebak siapa aku? Selain anakku, siapa lagi yang berani seperti ini? Papa, hari ini terima kasih ya. Dasar anak nakal. Tidak ada kesulitan, ini juga harus aku lakukan. Aku sudah tua, kamu masih menyuruhku jadi figuran. Tapi aktingmu hari ini benar-benar bagus. Sayang sekali tidak jadi aktor. Sudah untung masih banyak tingkah. Sunwo MU itu, kalau tahu pasti akan tersentuh. Yang aku inginkan bukanlah kesan yang dangkal. Aku ingin cinta yang tulus. Kalau begitu, kenapa kamu pulang cepat? Harusnya lebih lama di dekatnya. Lebih banyak membangun perasaan. Masalah perasaan, terburu-buru tidak akan berhasil. Asalkan dia tahu, pentingnya aku dalam bisnis ini. Hal lainnya harus dibangun perlahan. Jadi ini disebut pura-pura melepaskan untuk menangkap. Sunwo ini benar-benar beruntung. Anakku jarang sekali baik seperti ini pada seseorang. Papa, menurutmu Sunwo ini orangnya bagaimana? Minta penilaian papa. Tentu saja. Bagaimana? Pemuda itu bagus. Pai kerennya sopan. Papa sangat suka. Benar? Hei, selera anakku. Jauh lebih baik dariku? Aku beritahu kamu. Lebih baik daripada anak orang kaya yang mama perkenalkan. Benar? Kalau selera mama bisa terbuka seperti kamu. Sekarang sudah zaman apa, masih tidak bisa pacaran bebas. Harus menuntut kesetaraan status. Pandangan mama tentang status, sudah aku katakan berkali-kali. Tapi kalau benar-benar ingin dia menerima Sunwo, aku pikir tidak mudah, butuh usaha besar. Pokoknya, jangan terburu-buru. Harus seperti membuat sup Buddha melompat tembok. Harus direbus perlahan-lahan. Merebus apa? Sayang, Kaget aku, kok jalan gak ada suara sih? Segini aja udah kaget? Kalian berdua lagi ngapa-ngapain ya? Aku cuma ngobrol sama ayah, ngapain lagi? Jangan-jangan takut aku merebut suamimu? Kamu harus punya kemampuan itu dulu. sayang mau minum sup? Nggak usah, aku baru makan. Jaleng. Besok kamu harus ke departemen pemasaran. Aku menyuruhmu bergiliran di setiap departemen, agar kamu bisa dapat lebih banyak pengalaman. Aku tahu Bu, lihat aja aku baru 2-3 hari. Sekarang kan aku sudah mengerjakan urusan katalog baru. Kenya, kalau gitu aku tenang. Hari ini aku capek banget. Aku mandi dulu ya. Oke, aku siapkan airnya. Ya, kamu baik banget sama ibu. Kalau Sunwo ada setengah baiknya kamu aja udah bagus. Kamu benar-benar pria terbaik di dunia. Wajar dong suami menyayangi istri.
Sup ginseng datang. Hari ini Xiaoyu libur, aku buatkan khusus untukmu. Sekolah nggak sibuk ya akhir-akhir ini, santai banget. Murid-murid lagi nulis skripsi, jadi aku nggak ada kerjaan. Meskipun aku sibuk, tetap akan kubuatkan untukmu. Coba cicipin dulu. Gimana? Setiap kali Xiaoyu masak, terlalu hambar atau terlalu manis. Kamu yang paling ngerti aku. Enak banget, beneran enak. Nggak bisa dipungkiri, aku emang dari sononya. Melayani istri. Aku pulang. Pas manger pilonnya. Cepat duduk. Aku ambilkan sup ginseng untukmu. Kok pulangnya malam banget? Aku ke perusahaan iklan ngawasin desain. Ngawasin desain? Harus nona besar turun tangan sendiri ya? Dulu suruh aku lebih berusaha, sekarang aku yang turun tangan langsung. Malah bilang aku buang-buang waktu. Anak Paman Lin sebentar lagi lulus dan pulang ke Indonesia. Paman Lin. Paman Lin yang mana? Yang waktu itu datang ke perusahaan kita, Paman Lin itu. Waktu itu kamu juga ada di sana sebagai ketua asosiasi perdagangan. Oh, Jia. Anaknya pulang apa urusannya sama aku? Masa aku harus ngajarin dia bahasa Mandarin? Jangan banyak bacot. Waktu kecil kalian berdua pernah les biola bersama. Sampai sekarang dia masih nggak bisa move on dari kamu. Paman Lim bilang, abis dia pulang, kalian berdua makan bareng. Siapa tahu bisa jadian. Jadian apaan sih? Aku nggak mau makan sama dia. Itu kan udah lama banget, aku nggak mau. Aku udah janji sama dia. Ih, ibu gimana sih? Nggak tanya aku dulu. Minum dulu, minum. Engkau brawl pelen-pelen. Suni uah. Bos Kai. Enggak. Sekarang harusnya panggil Anda Bos Ding. Nggak usah pakai bos-bosan. Kamu tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Aku cuma seorang guru. Kalau kamu nggak keberatan, panggil aku paman saja. Kalau gitu, Bapak datang tengah malam cari aku. Ada perlu apa? Aku mau ngobrol sama kamu. Kamu ada waktu nggak? Ada, silakan bicara. Aku tahu kamu pasti masih kesal soal kejadian waktu itu. Tapi ini bukan sepenuhnya salah Jialing. Ini ideku. Ini salahku. Aku harus minta maaf ke kamu. Kamu tahu, sebagai orang tua, demi melihat anak senang, aku rela melakukan apa saja. Kalau gitu, Paman, ini. Ini uang resmi, bukan mau menyuap kamu. Sesuai kontrak. Setelah draft pertama selesai harusnya bayar tahap kedua. Walaupun waktu ketemu kemarin, banyak hal nggak enak yang dibicarakan. Tapi pesanan desain poster itu beneran. Perusahaan istriku butuh ini, buat produk baru musim ini. Memang istriku kadang bicaranya nggak enak. Aku juga nggak suka tapi udah terbiasa. Sebenarnya dia bicaranya kasar. Tapi dia juga sangat mengagumi desainmu. Dia berharap kamu terus menyelesaikannya. Uang itu tidak berdosa. Dan itu memang hakmu. Dulu waktu aku di Hong Kong, orang tua bilang orang Hong Kong hanya peduli uang. Apa salahnya peduli uang? Kalau, Paman itu. Karena Anda bilang padaku. Uang ini adalah bayaran untuk desain kami. Kalau begitu aku tidak akan sungkan, aku terima semuanya. Tapi yang ingin kukatakan, perusahaan sebesar Anda mau memakai desain kami. Benar-benar penghargaan terbesar bagi kami. Di sini aku berterima kasih. Tidak ada perusahaan besar atau kecil. Asal cukup bagus, tidak ada masalah. Kamu masih muda tapi sangat berbakat. Terima kasih untuk dorongannya. Paman, itu. Waktu itu aku bicara pada Jialing memang agak keras. Aku tidak tahu kabarnya akhir-akhir ini. Bilang baik-baik saja pasti bohong. 2 hari ini dia hampir tidak makan. Aku belum pernah lihat dia sedih seperti ini. Besok aku akan ke Hangzhou untuk mengajar. Sekalian ajak dia jalan-jalan. Dia pasti baik-baik saja. Oke, aku pergi dulu. Itu. Maaf, sudah membuat Anda datang larut malam. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku pulang dari kampus kebetulan lewat sini.
Jujur saja, aku juga tidak ingin pulang terlalu cepat. Bertemu dengan ratu di rumah. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Ini beberapa contoh naskah, dan ini. Kamu lihat dulu, aku ambilkan air. Tidak usah. Kamu ke Hangzhou. Asyik tidak? Suasana hati juga bagus. Baguslah. Waktu Jialing di sini dulu. Apa yang kubicarakan padamu? Hari ini aku datang untuk urusan kerja. Masalah pribadi bisa tidak dibahas? Bisa. Kalau begitu kita hanya bicara urusan kerja. Maksudku aku ingin fokus membaca naskah. Tidak ingin membicarakan topik yang tidak menyenangkan. Kamu pasti bisa mengerti, kan? Aku mengerti, tentu saja aku mengerti. Kalau begitu aku masuk dulu bantu Dasi. Jika kamu sudah melihat contoh naskahnya. Kalau ada masalah, panggil kami. Kita bisa berdiskusi setelah keluar. Dazi, kamu kenapa sih? Kok diam-diam dengarkan pembicaraan kami? Bukan aku. Pelanggan suara. Ini namanya menyaksikan pertempuran. 2 hari lalu kamu menyakiti dia. Aku khawatir dia akan menuntut balas. Lalu memberimu pukulan dan tendangan sebagai hukuman. Aku takut kamu tidak tahan, bro. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku bisa langsung menolongmu. Terima kasih ya. Kamu ini. Maaf, aku harus menerima telepon dulu. Jadi, kamu mau pulang beberapa hari? Sekarang keluarga sedang mengalami masalah besar. Kondisi ibu juga tidak baik. Nenek juga emosinya tidak stabil. Jadi aku sedang minta cuti beberapa hari kepada Jewu di toko baju. Ingin menemani mereka dengan baik. Meski tidak bisa membantu banyak, setidaknya bisa membantu sedikit. Kalau begitu lebih baik. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan. Ngomong-ngomong, aku ingin ambil beberapa baju di tempat tinggal sore ini. Kamu bisa temani aku? Bisa. Urusanmu tentu saja aku bisa. Apa susahnya buat aku? Baiklah, jam 6 ya. Tunggu aku di gerbang komplek rumah yang kusewa. Sampai ketemu, dadah. Jialing, kenapa diam-diam di belakang? Kamu tahu tidak, orang bisa mati ketakutan karena kaget. Sinran itu. Apakah dia rekan kerjamu di bar? Jialing, kenapa kamu lihat-lihat HP-ku? Kamu tahu tidak itu tidak sopan? Itu ada di depan mataku, aku tidak sengaja melihatnya. Hubungan kalian berdua sepertinya sangat akrab. Ini adalah privasi saya sendiri. Bisakah saya tidak menjawabmu? Tidak boleh. Sekarang aku sedang di tempat kerja. Bisakah aku tidak membicarakan urusan pribadiku denganmu? Aku tidak peduli, hari ini aku harus tahu. Jialing, aku ingat. Dulu sudah kujelaskan padamu. Kamu memang sudah menjelaskannya dengan jelas. Tapi sikapku juga sangat jelas. Aku tidak akan menyerah dengan mudah. Jialing, aku tidak mengerti. Kenapa kamu harus bersikeras pada seseorang yang tidak mungkin mencintaimu? Di dunia ini tidak ada yang mutlak mungkin. Dan tidak mungkin. Sunwo, aku tanya kamu. Jika suatu hari kamu menelepon nomorku, dan nomorku menjadi tidak aktif, apakah kamu akan merasa kecewa? Kamu tidak bisa menerima SMS atau telepon dariku. Kamu tidak akan merasa sedih? Atau kita tidak akan bisa bertemu lagi. Aku akan menghilang begitu saja. Kamu tidak akan merasa kehilangan sesuatu? Sulit sekali menjawabnya. Jialing, jika kamu memang membutuhkan jawaban, maka aku akan menjawabmu dengan cara yang berbeda. Aku ingat pernah memberitahumu. Di dalam hatiku, juga tinggal seorang wanita. Kita dulu sangat mencintai satu sama lain. Tapi karena suatu alasan, kita berpisah. Setelah kita berpisah, aku tidak bisa menerima teleponnya. Aku juga tidak bisa mendengar suaranya, aku kecewa, aku putus asa. Aku pikir, aku tidak akan pernah mendengar suaranya lagi seumur hidupku.
Tidak akan melihatnya lagi. Hatiku sakit. Kamu tahu rasanya seperti apa? Seperti ditusuk pisau, sakitnya terasa seperti dipotong-potong. Mungkin Tuhan mengasihaniku. Membuatnya muncul kembali di sisiku. Hidupku tidak pernah seindah ini sebelumnya. Hatiku juga tidak pernah sepenuh ini sebelumnya. Dan wanita ini adalah Shinran. Satu-satunya wanita dalam hidup Sunwo. Wanita yang pernah sangat dicintai. Maaf. Aku ada urusan, aku harus pergi dulu. Kakak. Aku baru saja keluar rumah. Aku mau naik taksi dulu, nggak bisa ngobrol sekarang. Dadah. Young Xian Ran. Nona Ding. Kebetulan banget ya. Nggak ada kebetulan, aku udah nungguin kamu dari pagi. Nunggu aku? Bisa ngobrol sebentar? Ngobrol apa sama aku? Sunwo, Sunwo. Dia kenapa? sekarang hubungan kalian gimana? Udah jadian? Ini harusnya urusan kita berdua. Nggak ada hubungannya sama kamu kan? Kamu mungkin nggak tahu, waktu kuliah aku dan dia. Hubungan kami sangat dekat dan spesial. Kalau gitu, kan kamu udah kenal banget sama dia. Penasaran sama hubungan kita? Tanya aja langsung ke dia. Nggak perlu tanya aku kan? Aku pergi dulu ya. Young Xian Ran. Sebenarnya aku datang hari ini untuk kasih tahu kamu. Sunwo itu orang yang sangat berbakat dan punya mimpi besar. Kalau suatu hari dia dapat kesempatan, pasti akan sukses besar. Dan aku orang yang bisa kasih dia kesempatan itu, mewujudkan mimpinya. Membantu dia mewujudkan mimpi. Tapi kamu, kalau dia sama kamu, dia cuma akan jadi orang biasa selamanya. Nona Ding, aku nggak ngerti maksud kamu. Maksudku sederhana. Aku harap kamu bisa menjauh dari Sunwo. Jangan terus-terusan nempel sama dia. Dasar apa kamu minta aku melakukan itu? Karena aku lebih mencintainya daripada kamu. Dan aku punya kemampuan untuk bantu dia wujudkan mimpi. Kalau kamu benar-benar peduli sama dia, kamu harus tahu harus bagaimana kan? Nona Ding, jujur saja. Dengar omonganmu tadi aku cukup terkejut. Aku rasa kalau Sunwo tahu, pasti akan sangat tersentuh. Tapi tersentuh bukan berarti cinta. Dia memilih bersamaku, karena kami punya ikatan emosional yang dalam. Dan hal-hal yang kami alami bersama, kamu tidak tahu. Kalau begitu, mana mungkin aku meninggalkan hubungan kami? Hanya karena omongan orang luar. Apalagi kamu, gak berhak menyuruhku melakukan itu. Iya kan? Biar ku ungkap dengan jelas. Berapa duit yang mau kamu ambil untuk berhenti? Sebut saja harganya. Sekarang juga ku beri. Cara orang kaya seperti kamu menyelesaikan masalah? Bukannya kamu juga mau begitu? Jangan sok suci deh. Kamu bilang suka Sunwo, tapi kamu benar-benar kenal dia? Dia bukan tipe orang yang jual harga diri dan mimpi. Kalau mau dapat hatinya, tinggalkan kebiasaan buruk orang kayamu itu. Maaf, aku pergi dulu. Yang Shinran. Hei Yang Shinran. Kebiasaan lupa parah banget sih. Coba periksa baik-baik kali ini. Ada baju atau apa yang ketinggalan kan? Itu.
Jialing. Kita sudah berdiri seperti ini 5 menit. Sebenarnya mau bicara apa? Ada buru-buru? Iya. Aku mau keluar kota, buru ke stasiun. Sama siapa? Itu privasiku. Gak perlu ku beritahu. Sama yang Sinran itu. Terus kenapa? Sebelum hari ini, mungkin aku gak berhak. Tapi mulai hari ini, semuanya akan berubah. Aku gak paham maksudmu. Ingat malam itu? Jialing. Aku minta maaf untuk kejadian malam itu. Aku benar-benar minta maaf. Sudah sampai segini. Hanya itu yang bisa kukatakan. Malam itu tak bisa menahan hatimu. Kau tetap hanya bisa meminta maaf padaku. Kalau begitu aku tanya, apakah kau juga akan mengatakan pada anak dalam kandunganku? Apa katamu? 你说什么？ Anak apa? Aku hamil anakmu. Kak Hedja? Sudah kuduga kabar ini bagimu. Hanya akan jadi kejutan buruk, bukan kabar gembira. Dalam perjalanan ke sini aku ragu, haruskan ku beritahu. Pernah terpikir untuk pergi sendiri, tapi aku tak sanggup. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Aku ingin tanya, kau ingin kuapa dengan anak ini? Jialing. Ini terlalu mendadak. Aku benar-benar belum siap. Kau yakin hal ini benar terjadi? Kau pikir aku bisa salah? Ini menyangkut reputasi dan harga diriku. Kau pikir aku bisa keliru? Aku, bukan itu maksudku. Sunuo. Jika aku memohon, demi anak ini, tinggallah. Maukah kau setuju? Jialing, aku. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Sunuo. Jika aku tak bisa menahanmu, maka biarkan kau pergi tanpa beban. Jialing. Sunuo. Sunuo. Cepat panggil ambulans. Cepat. Sunuo. Tidak. Nona. 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 Bagaimana keadaannya? Jangan panik, jangan panik. Masih dalam pertolongan, ini handphone dan dompet pasien. Tolong jaga baik-baik. Pelayan. Hermes I tanya. Nona yang tadi duduk di sana, apakah melihatnya? Dia baru saja pergi. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Shinran, ayo naik. Tidak usah. Tunang, aku tidak akan menculikmu untuk mengambil baju itu. Cepat naik, sekarang susah cari taksi, lihat macetnya. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Aku yang bawa kopermu. Ayo. Taruh di kursi belakang. Oke. Mau kemana? Maaf. Jangan pergi dulu. Halo, akhirnya kamu angkat teleponku. Aku sekarang di kafe, tidak kemana-mana. Cepat ke sini. Kamu tidak perlu menunggu lagi. Sunwo tidak akan datang. Kamu siapa? Kamu masih ingat tidak? Kamu bilang Sunwo seumur hidup tidak akan pernah jadi milikku. Tapi di saat paling kritis, dia tetap memilihku. Maaf sudah mengecewakanmu. Kenapa kalian bisa bersama? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Tidak percaya ya? Aku mengerti. Dengar itu palsu, lihat baru percaya. Aku punya bukti foto. Tunggu, aku akan kirim sekarang. Yang Shinran, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Jangan menangis, ceritakan apa yang terjadi. Bukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sertakan padaku. Mungkin aku bisa membantu. Sudah, jangan menangis, hapus air matamu. Jangan menangis. Apa sebenarnya yang terjadi? Sudah, jangan menangis. Ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Yang X Ran. Sunwo, tolong cepat sadar, ya? Aku tahu, ini semua karena aku terlalu egois. Sampai membuatmu seperti ini. Ini semua salahku. Bisa cepat bangun? Kamu terus-terusan tidak sadar begini. Aku harus bagaimana? Bahkan kalau kamu tidak pernah bangun, aku akan tetap di sampingmu merawatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Akan selalu menemanimu. Itu maaf ya, tidak mengganggumu kan? Itu Jialing. Aku tahu kamu gadis yang baik. Aku juga tahu, kamu selalu sangat menyukai adikku. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa menyukai Nuo kami sedalam ini. Kalau si bodoh ini bangun, kalau melihatmu, aku rasa dia pasti akan memilihmu. Bagaimana kalau kamu pulang dulu istirahat? Kamu sudah jaga semalaman, gantian aku. Tidak apa-apa, aku tidak pergi. Aku akan tetap di sini merawatnya. Merawat boleh, tapi kan ada perawat juga. Kalau perawat tidak bisa, masih ada aku. Kamu terlalu lelah, jangan sampai sakit. Aku berharap saat dia bangun, yang pertama dilihatnya adalah aku. Mungkin dia tidak peduli. Tapi aku berharap dia bisa melihatku pertama kali. Jialing, kamu bagaimana? Baik-baik saja? Kakak, aku baik-baik saja.
Tapi Sunuo Ayah sudah ceritakan kondisinya padaku. Dia tidak akan apa-apa, percayalah pada medis, oke? Jaling, kondisi mentalmu sekarang terlalu buruk. Begini, aku ajak kamu jalan-jalan ke taman, oke? Di sini biar Suke yang jaga. Ayah, betul. Kalian berdua pergi saja, aku yang akan merawatnya. Jaling, dengan kondisi mentalmu sekarang, kamu bisa pingsan kapan saja. Kalau kamu pingsan, kami semua harus merawatmu. Kalau semua merawatmu, siapa yang akan merawat Sunuo? Baik, aku akan pergi bersamamu untuk menghirup udara segar. Kakak Suke, di sini serahkan padamu. Pergilah. Dokter, lihat. Keadaannya terlihat cukup optimis. Tidak ada masalah besar. Tidak sakit lagi, tidak apa-apa, tapi tetap harus diperhatikan. Jangan sampai lengah sedikit pun. Lautan, ayah. Lautan, Kakak Kepar. Kok kamu datang? tidak sengaja keseleo pinggang. Cepat duduk, sini. Tidak apa-apa, duduk, hati-hati ya. Bisa bantu cari dokter spesialis untuk memeriksanya? Terlalu banyak orang, aku ada acara siang ini, tidak ada waktu untuk antri di sini. Barusan kami ke bagian ortopedi, ramai sekali. Aku bilang antri saja, dia tidak mau, maksa aku cari kamu. Tidak apa-apa, sebentar lagi kami istirahat siang. Tolong cari kepala bagian ortopedi. Bilang saja kakak iparku ada di sini, oke terima kasih. Baik, tidak apa-apa, terima kasih. Kak, panggil Jiawen ke sini dong. Sudah, jangan bicara lagi. Tadi malam kedua anak tidak ada di rumah. Jialing semalam ada di sini. Jaling. Ayo makan sedikit juga. Hanya dalam sehari, terjadi hal sebesar ini. Benar-benar menegangkan ya. Ini cara apa sih? Bagaimana bisa kamu mengancam bunuh diri? Waktu itu aku hanya panik sebentar. Pikirku, bagaimanapun juga harus menahannya. Cuma mau menakut-nakutinya, tapi siapa sangka. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu tidak apa-apa sudah merupakan keberuntungan dalam kemalangan. Sebelum melakukan hal ini, tidak memikirkan orang tua? Bicara tentang ibu, jangan sampai dia tahu hal ini. Kalau dia tahu, pasti akan mengurungku. Nanti aku tidak bisa merawat Sunuo. Dokter utama Sunuo adalah ayahku. Aku bisa bantu sembunyikan dari ayah, tapi tidak bisa bantu sembunyikan selamanya. Lalu bagaimana? Sunuo jadi seperti ini karena aku. Aku harus tetap di sisinya untuk merawatnya. Bukannya kamu hamil? Bagaimana bisa minum kopi? Nanti tidak kubelikan lagi. Sekarang kamu hamil, sama sekali tidak boleh minum kopi. Kamu tidak punya pengetahuan dasar ya, Kak? Sayang, jangan buru-buru. Ding Jaling. Jangan bilang tentang kehamilan. Nanti aku jelaskan lagi. Ibu, kok kamu datang? Ayo berdiri. Kok bisa kecelakaan? Kalian semua sudah tahu, pikir bisa sembunyikan? Kok cepat sekali mulutmu? Anakku, kamu semalaman tidak pulang. Aku dan ibumu sangat khawatir. Sayang, lihat wajahnya pastilah, biarkan dia pulang dulu. Dia sama sekali tidak lelah. Dia bisa merawat orang yang tidak ada hubungannya sama sekali. Aku heran. Kenapa semalaman kamu tidak menelepon sama sekali? Cepat pulang bersamaku. Bu, aku tidak bisa pergi sekarang. Sunuo terluka karena aku harus merawatnya. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu tergila-gila pada Sunuo itu. Jangan mempermalukanku di sini, cepat pulang. Bu, aku mohon. Kalau bukan karena dia, kamu mungkin tidak akan bertemu aku lagi. Sayang, anak kita memang biasanya tidak patuh dan agak manja. Tapi dia biasanya tidak berbohong. Lagi pula ini soal nyawa, biarkan dia tinggal. Manjanya itu karena kamu. Kalau bukan karena kamu memanjakannya, dia tidak akan jadi seperti ini. Istirahat sebentar di kantorku.
Apa maksudmu? Aku datang dengan tulus untuk menemuimu. Bukankah kamu datang untuk membujukku? Masih mengharapkan aku bersikap baik? Anak kecil Ding Jialing. Sekarang semua pihak menentangmu. Kamu harus mencari pihak netral untuk membantumu. Kenapa kamu malah menyinggung sekutu terakhirmu? Kamu sangat menyebalkan. Sudah saat seperti ini kamu masih menertawakanku. Dia masih pingsan di dalam. Kondisinya belum jelas, tapi kalian malah ingin membawaku pergi. Aku tahu kamu dalam kesulitan, tapi setidaknya biarkan aku bertemu. Pria yang membuatmu tergila-gila itu siapa? Agar aku bisa membantumu. Itu dia, namanya Sunuo. Noderi yang bucucengno. Ah, kok bisa kebetulan sekali? Apa maksudmu kebetulan? Kamu kenal dia? Tentu aku kenal, dia temanku. Astaga, dunia ini terlalu kecil. Perselang. Lihat, aku sudah memperkenalkan asisten yang bagus untukmu. Bagaimana kamu akan membalas jasaku? Terima kasih untuk apa? Aku yang harus berterima kasih pada Sunuo. Dia benar-benar membantuku besar. Aku beritahu kamu, orang Tionghoa punya pepatah. Tahu tidak, namanya lupa budi? Jangan. Jiawen, aku beritahu kamu. Aku paling berterima kasih pada kalian berdua. Kalian berdua memberikanku platform kehidupan baru. Terima kasih kalian. Minum dulu. Sunuo ini sih jujur, baik hati, dan punya moral bagus. Yang penting, dia juga berbakat. Dulu di bawah Jirui, ada beberapa cewek yang ngejar dia. Tapi sampai akhirnya nggak ada yang berhasil. Nggak heran Jialing nggak bisa melupakannya. Ternyata dia ya. Jialing pinter milih. Kalau dari dulu tahu gini, pas kamu pulang itu, aku harusnya kasih tahu soal Sunuo duluan. Agar nggak muter-muter gini. Siapa suruh kamu nggak kasih tahu aku? Sekarang udah gede. Udah bisa sembunyiin sesuatu dariku ya. Tapi aku nggak nyangka bisa ketemu lagi sama dia karena hal ini. Sejak aku balik ke Indonesia, aku udah putus kontak sama dia. Kalau bukan karena Jialing, aku nggak tahu kapan bisa ketemu dia lagi. Aku ngerti. Kalian berkomplot mau bikin aku kesel ya? Ingka Kokpu. Ini sih nggak perlu marah-marah. Jialing suka sama orang yang bagus. Kita harusnya senang buat dia. Anak miskin. Apa yang bikin senang? Bu, dia miskin tapi semangatnya kaya. Dia nggak cuma punya cita-cita, tapi juga rajin. Meskipun nggak punya uang, tapi di dunia batinnya, dia itu orang kaya banget. Itu lebih berharga dari apapun. Menurutku, dia cuma kurang beruntung aja. Aku tahu kondisi keluarganya. Dulu dia diterima di universitas ternama, tapi nggak jadi masuk. Karena keluarganya nggak mengizinkan, jadi dia kerja di Singapura. Pas balik, aku sempat bilang sama dia. Aku mau kenalin dia ke beberapa perusahaan besar. Tapi dia nolak semua. Dia bilang mau merantau balik pakai kemampuannya sendiri. Dan hasilnya kayak gini sekarang. Menurutku dia nggak sukses-sukses amat. Ingka Kokpu, jangan bicara seenaknya. Ibu kan tahu kondisi di sini. Di sini yang dicari itu ijazah dan latar belakang keluarga. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Menurutku, kalau dulu dia tidak menyerah sekolah, sekarang masuk perusahaan manapun bukan masalah. Betul sekali. Para playboy yang mengejar aku, mana ada yang bisa kuliah tanpa uang orang tua? Tidak seperti Sunuo, dia benar-benar mengandalkan kemampuannya sendiri. Ya Bu, cinta tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Lagi pula, keluarga kita tidak kekurangan uang. Apa ibu benar-benar ingin Jialing menikah dengan orang kaya baru yang akan menghidupi kita? Lebih baik dia menikah langsung dengan dewa kekayaan saja. Benar kan? Kamu pikir bicara seperti itu lucu? Bukan, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, Jialing harus menikah dengan seseorang yang bisa hidup bersamanya dengan baik dan menyayanginya. Punya uang atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, apakah dia pria yang baik? Dari sudut pandang wanita, katakan padaku, apa yang kukatakan benar atau tidak? Baik, aku mengerti. Kalian sudah besar, sayap sudah kuat. Tidak perlu mendengarkan aku lagi, ya? Aku tanya kamu satu hal. Jika Sunuo menjadi tanaman atau nanti dia bangun, lumpuh dan menjadi orang tidak berguna, maukah kamu merawatnya seumur hidup? Tentu saja aku akan merawatnya. Lagi pula, Paman sudah bilang, dia pasti akan bangun. Dan dia menjadi seperti ini sebagian besar karena aku. Ayah, adik sudah besar. Sayang, jangan marah dulu, apa yang dikatakan anak-anak ini. Bukan tidak ada benarnya sama sekali. Anak kita setia dalam cinta, itu hal yang baik. Kalau tidak, kamu mau dia hidup bermewah-mewah? Jadi, Sudah, aku tahu. Kalian semua benar, hanya aku yang salah. Kalian semua orang baik, hanya aku yang jahat, ya?
Kalau tidak ada lagi yang dibicarakan, aku pergi dulu. Jangan, Pu. Jangan buru-buru. Dulu waktu aku di Hong Kong, Berani lagi kamu sebut Hong Kong, coba ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Sudah. Kita bubar saja. Kalian mau pergi silakan. Aku mau tinggal. Tahu-tahu kamu nggak pergi. Kamu kan harus jaga pasien. Nanti kita bicara lagi. Sayang. Lihat penampilanmu hari ini. Rasanya kamu akhirnya mirip gaya aku. Dia biasa nggak bisa jaga diri. Menyiksa diri buat cowok miskin begini. Worth it nggak, Say? Sayang. Kamu dengerin aku bicara 2 kata dengan tenang, ya? Kamu mama, aku papa. Jadi perhatianku ke anak perempuan sama kayak kamu. Cuma kamu sayang dia tanpa prinsip. Jadi bikin dia manja kayak gini. Mana bisa dibilang tanpa prinsip? Anak kita ini nggak peduli miskin, setia sama perasaan. Ini sifat yang langka loh. Aku nggak banyak tuntutan ke anak-anak. Aku cuma mau mereka jujur dan baik. Tulus ke orang dan hal apapun. Kalau mereka cuma lihat uang, itu baru worry. Kok bisa bilang gitu sih? Sayang, kamu boleh nggak setuju sama aku. Tapi buat apa sekeras ini? Kamu dapat istri tega, nasibmu sayol. Kita juga ikutan sial deh. Jangan seneng lihat orang susah. Aku tanya, kamu tadi malam kemana? Adikmu jaga pasien di rumah sakit ada alasan. Kamu? Ini bukan hotel, mau datang-datang, mau pergi-pergi. Nanti ya. Pasti lapor dulu ke kamu. Ada apa-apa bilang dari awal ke kamu. Emma, jangan marah, temenku kemarin sakit. Jadi terpaksa, buru-buru aku. Teman sakit? Kok aneh banget ya? Teman kalian gampang banget sakit. Teman apa? Cowok atau cewek? Emma, aku udah jujur, jangan tanya yang lain. Kerja apa, latar belakang keluarga, Deleo. Ini semua no comment. No comment? Kurasa kamu sama adikmu. Emma, jangan generalisasi, lihat titik, lihat permukaan, please. Adik ya adik. Aku ya aku kan? Terus ini, aku rasa jangan overthinking. Dia cuma temen biasa aja kok. Jangan berpikir macam-macam, kalian semua lakukan sesuatu yang membuatku tidak perlu memikirkannya, oke? Aku beritahu kamu, menantu perempuan dan menantu laki-laki itu berbeda, permintaanku lebih tinggi. Karena nanti harus tinggal bersamaku. Harus bisa membuatku puas dulu. Sudah, Pu. Aduh. Aduh. Baik-baik, duduk-duduk, jangan marah. Ini masalah kecil kan? Dan aku sekarang juga belum tahu di mana dia yang kumaksud. Kamu apa? Kamu tidak tahu ya? Kalau aku tahu, besok aku akan panggil semua sosialita di kota ini. Biarkan kamu pilih satu persatu, oke? Aduh, kenapa aduh? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku ke toilet. Nanti ngobrol lagi. Ngomongin hal serius kamu malah pura-pura sakit. Sunwo, kamu tahu tidak? Setelah kamu meninggalkan kampus, aku pikir tidak akan bertemu lagi denganmu. Ternyata takdir tidak memisahkan kita. Bukankah kamu pergi ke Singapura? Kamu malah kenal kakakku di sana. Dia bernama Jawan, kamu masih ingat? Ternyata dunia ini sangat kecil. Jodoh memang sangat ajaib. Mungkin Tuhan kasihan pada kesetiaanku padamu, hingga mengatur kamu bertemu dengan kakakku, menjadi teman, diam-diam memasang benang merah ini. Kamu masih bisa kembali ke sisiku. Dan kakakku sangat berkesan denganmu. Terus memujimu. Aku sangat senang. Sunwo, kamu harus cepat sembuh.
Kami semua menunggumu. Kamu sudah terbaring di rumah sakit lebih dari 10 hari. Paisaka kamu banggan? Nuo tahu ini salah kakak. Kalau bukan karena kakak, kamu tidak akan terbaring di sini. Kakak yang sudah dewasa ini setiap hari, seperti anak kecil, hanya membuat masalah untukmu. No bangunlah. Janji kita berdua tidak kulupakan. Sekarang aku setiap hari berusaha mencari kerja. Aku sebentar lagi akan jadi karyawan. No bangunlah. Lihat aku, buka matamu ya. No, kamu sudah bangun. No. Syukurlah no. Syukurlah. Sinran mana? Baru bangun langsung cari Sinran. Kamu sudah ditabrak sampai begini masih Sinran. Kamu sudah terbaring hampir setengah bulan, tahu? Sinran sudah lama tidak ada. Masih menunggu kamu? Kamu mau apa? Aku mau cari Sinran. Jangan berbaring di sana, jangan. Kamu berbaring saja, cari apa? Aku janji ketemu Sinran di stasiun. Dia masih menungguku. Kamu sudah terbaring di sini 10 hari lebih. Mana mungkin Sinran masih menunggumu di stasiun? Kamu cuma bikin ribut. Sinran pasti akan menungguku. Dia tidak akan meninggalkanku. Dia pasti menungguku, pergi bersama. Kami berdua janji bareng. Eksayan ran. Dengar adik otakmu Jumavinran. Kamu jual rumah kita demi dia. Buat bayar utangnya. Tahu siapa yang beli rumah kita? Cialeng. Kalau bukan dia, kita sudah jadi gelandangan, keluarga hancur. Tahu tidak, selama setengah bulan kamu di rumah sakit ini, siapa yang setiap hari menemanimu, merawatmu? Jialing. Jialing, dia baik-baik saja? Jialing baik-baik saja. Kamu yang menyelamatkan Jialing.
Aku bawa semua yang kamu minta. Ibu diam-diam taruh sarang burung walet di dalamnya. Aku pura-pura tidak lihat. Sebenarnya aku tidak sengaja tidak pulang. Aku cuma takut kalau sudah masuk rumah, tidak bisa keluar lagi. Perasaanmu aku mengerti. Sunwo, 2 hari ini sudah baikan? Kalau sudah baikan, kasih tahu aku. Meskipun ibu tidak mendukung kalian, aku akan bantu kalian. Paman bilang darah beku di otaknya sudah banyak berkurang. Aku punya firasat, dia pasti akan bangun dalam beberapa hari ini. Oja? Syukurlah. Dokter Tan, ini aku. Setelah adikku bangun, apakah akan ada efek samping? Tidak, tenang saja. Dia harus melalui proses ini. Oke, begitu ya. Jialing datang. Paman, gimana keadaannya? Pasien sudah sadar. Sudah sadar, baru saja bangun. Begitu bangun langsung nanya kabarmu. Sunwo. Sunwo, akhirnya kamu bangun. Jialing. Kalau kamu nggak bangun-bangun, aku juga nggak bisa hidup. Sekarang keadaannya gimana? Baru diperiksa, semua tanda vital normal. Pemulihannya juga lebih cepat dari yang diperkirakan. Terima kasih, Paman. Mau masuk lihat? Hati-hati, jangan sampai pasien terlalu emosi. Ok. Terima kasih banyak Dokter Tan, sudah repot-repot Paman. Ayo, masuk saja. Jialing, Sunwo baru bangun. Biarkan dia istirahat dulu. Jangan bengong, masuk sini. Datang aja bawa banyak barang, nggak apa-apa. Nuo, ini kakaknya Jialing, namanya Jiawen. Jiawen. Sunwo, lama nggak ketemu. Benar-benar kamu, Jiawen. Kok kamu bisa datang? Apa? Kalian Kino? Kino? Kakak Su, aku dan Sunwo bukan cuma kenal. Dia teman baikku, kalau bukan karena aku, bakatnya mau dipakai di mana? Aku kasih tahu, kamu harus cepat sembuh. Aku masih menunggu balas budimu. Tapi sejak pulang ke Indonesia, aku sering ingat waktu kita bertiga. Di Singapura dulu. Kamu masih berani bilang. Kangen aku tapi nggak pernah kontak. Kamu tahu nggak berapa lama kamu menghilang? Tapi sekarang jangan bilang kangen. Aku takut adikku cemburu. Kayak Parker and Aya. Hey, Kak. Hello, Sepupu. Sunwo sudah bangun, cepat ke rumah sakit. Aku tahu, tapi aku tidak bisa datang. Ibuku mau menyeretku ke acara kencan buta lagi. Sekarang giliranmu untuk menyelamatkanku. Sepetun. Kenapa sekarang baru cari aku? Pas waktu sibuk begini. Kalau dia cari kamu, pasti ada sesuatu yang penting. Cepat pergi, sudah lama aku tidak bertemu Sunwo. Biarkan kami berdua ngobrol berdua di sini. Kalau gitu aku pergi dulu, nanti aku kembali lagi. Jangan bicara terlalu banyak dengannya. Nanti dia tidak ada tenaga lagi untuk mendengarkanku. Ia tahu. Tolong jaga Sunwo ancaku. Baiklah, pergi sana. Lep ingusmu, jangan nangis lagi. Kalian ngobrol saja, aku akan siapkan makanan. Gimana, sudah lebih baik? Dunia ini kecil sekali ya? Aku yakin kamu juga tidak menyangka. Jialing ternyata adikku. Tapi cintaku padamu tulus adanya. Aku lihat dia di sini 2 hari ini, hatiku sakit melihatnya. Baik-baik perlakukan dia, dengar tidak? Aku tahu. Aku sudah kembali. Ding Jiawen, kenapa baru pulang? Kami sudah menunggumu lama. Kamu tunggu, aku pasti ada sesuatu yang tidak baik. Jiawen. Sunwo. Tidak, Jialing, senyummu aneh sekali. Ada apa sebenarnya? Cepat ngaku. Ibu. Sudah, ngapain berdesakan di pintu? Masuklah dulu. Ayo pergi. Masuklah, cerita di dalam. Ada apa sih? Aku cuma tidak pulang semalam. Kalian sudah membuat perubahan yang begitu besar. Perkembangannya terlalu cepat. HPMU selalu mati, siapa suruh? Awalnya mau mengajakmu pulang cepat, makan bersama keluarga untuk merayakan.
Aku lupa bawa charger HP. Lagi pula, Sunwo sekarang sudah jadi keluarga. Kapan saja kita bisa makan bersama. Benar kan, Sunwo? Lihat nanti kamu masih berani nakal sama aku atau tidak. Sekarang aku punya sandaran. Baik, aku tidak berani nakal sama kamu lagi. Tapi kamu juga jangan nakal sama Sunwo. Kalau Sunwo berani nakal sama kamu, langsung bilang ke aku yang urus dia. Kalian sekarang sudah cepat sekali membentuk geng. Menurutku keputusanmu malam ini pasti adalah keputusan strategis paling cerdas tahun ini. Sungguh mencerminkan jiwa pemimpin sejatimu. Kalau aku tidak setuju berarti tidak punya nyali. Berarti bukan pemimpin sejati, kan? Bukan, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Anda siapa? Ratu keluarga Ding. Pengusaha wanita sukses kan? Setiap keputusan yang Anda buat pasti sukses dan bijaksana, betul? Cuma bisa ngomong manis. Sudah, bicara serius sekarang. Kalian berdua sudah memutuskan untuk bersatu. Kapan acara pernikahannya? Tentu semakin cepat semakin baik. Lebih baik cepat daripada terlambat, adikmu tidak mungkin pakai gaun pengantin dengan perut buncit. Dulu waktu aku di Hong Kong. Enggak, tidak ada. Rumah kami asyik kan? Menurutku kamu perlahan-lahan bisa berbaur dengan kami. Bagus sekali, kan? Itu, Paman, Bibi. Masalahnya ini datangnya agak mendadak. Aku juga belum keluar dari rumah sakit. Jadi, aku belum memikirkannya dengan matang. Tapi aku ingin. Setelah keluar dari rumah sakit, aku akan segera mencari pekerjaan. Kalau tidak, Jialing ikut aku hanya akan menderita. Kamu tahu aku tidak peduli soal itu. Tapi aku peduli. Sekarang bukan hanya kamu, tapi juga bayi dalam kandungan. Aku harus bertanggung jawab untuk anak kita. Sunwo, kamu baru saja sembuh dari sakit. Cari kerja di luar juga tidak mudah. Kebetulan perusahaan kami sedang rekrut. Bagaimana kalau kamu kerja di perusahaan kami saja? Sekalian bisa saling menjaga dengan Jialing. Setelah kamu benar-benar sembuh, baru cari kerja di luar. Bagus. Menurutku usulan kakak sangat bagus. Baguslah, lagi pula perusahaan memang butuh karyawan baru. Mempekerjakan orang sendiri lebih bisa dipercaya. Lihat, yang bersangkutan belum bicara, kalian sudah buru-buru. Sunwo, katakan sesuatu. Beda bidang, beda keahlian. Perusahaan kalian bergerak di bidang fashion. Aku tidak punya latar belakang itu. Aku khawatir malah jadi beban untuk kalian. Lebih baik aku tidak usah ikut. Masa sih? Poster promosi yang kamu buat untuk kami kemarin. Bukannya bagus, kan? Perusahaan kita juga punya divisi perencanaan dan promosi. Kamu bisa kerja di sana. Iya kan, Bu? Iya, direktur utama saja tidak berkata apa-apa. Kita mikir juga percuma. Seluruh keluarga sudah setuju. Aku mau bilang apa lagi? Coba dulu kerja di divisi promosi perusahaan. Terima kasih, Bu. Ayo, selamat. Terima kasih, Tante.